Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtamin, para alim, para ulama, para sesepuh ingkang kula hormati, para hadirin dan hadirat, jamaah musalla mubarakah Penyiram Utara RW 8 Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Injil menika kula panjenengan sedaya saged nglampahi ingkang dados kewajiban kula panjenengan. Alhamdulillah kita saged nglampahi sholat subuh berjamaah di mushola mubarakah lan disambung kalian majelis taklim yang menika rombongan ngawas kitab Irsyadul Ibad sing biasa dinten Ahad. Niki khusus untuk hari ini geser dinten Senin dinten amargi kula kala wingi Sabtu dan niku tasih wonten sekawan dosaipun Ibu Merosbah dados wonten acara dereng saged berangkat injing tasih wonten sederek-sederek sehingga nembe berangkat menjombang kalau sinten wonten acara 2 hari itu terakhir. Pramila menika kula mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita buka majelis ilmu menika dengan wawasan surah Al-Fatihah. Mugi-mugi saestu majelis ilmu menika ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakah fid dunya wal akhirah. Dan mugi-mugi dados wasilah turunnya rahmat Allah pada kita semua, pada keluarga kita, pada anak cucu kita, sehingga kita sedaya diberi takdir Allah menjadi orang-orang yang saleh, putra putri kita sedaya menjadi orang-orang saleh-salehah, dzurriyyatan thayyibah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Dan mugi-mugi Allah anugerahi rezeki wasiat
ujung tahun 1447 Hijriah. Niki tanggal 29 Dzulhijjah. Mangke dalu niku sampun masuk 1 Muharram 1448 Hijriah. Maka mangke sonten menjelang maghrib kali ba'da maghrib niki sampun kesupen kagem maos doa akhir tahun, dan ba'da maghrib disambung kali doa awal tahun. Niki menjadi satu ikhtiar kita secara batin. Mungkin tahun ke depan ini Allah akan sakinah barokah, sehingga kula lan panjenengan iki semakin sayang, semakin taqarrub ilallah. Karena orang itu kalau hari berikutnya kok tidak lebih baik dari hari yang sudah terlewat, itu yang rugi. Nah, hari yang berikutnya lebih buruk dibanding yang kemarin, ini pun tidak hanya rugi, tapi saged kategori masuk yang bangkrut, rugi pol itu. Nah, rugi biasanya dodolan wonten gak oleh badi, tapi nek bangkrut niku dudu gak oleh badi. Bondone modale katut kabeh entek wis. Naudzubillah. Nah, itu ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Tapi tidak cukup dengan doa. Jadi doa itu sebagai ikhtiar batin, terus harus dikawal dengan yang konkret. Kita ngelakoni api, pokoknya sing api ini lakoni. Ini sebagai bentuk ikhtiar secara konkret ngoten. Lah, kula niki nate angen-angen para aku. Niki wingi Jumat terakhir ten Dzulhijjah wingi. Kula kok terus angen-angen kula damel bahan khutbah. Jadi ada hal yang menarik nih kula jenengan pirsani. Allah niku nurunaken Al-Qur'an. Quran niku diturunkan oleh Allah sebagaimana yang kita baca hari ini. Tapi ada ketika proses turunnya dibawa oleh malaikat Jibril ketika disampaikan kepada Rasulullah. Niku namanya proses tanzil. Niku turunnya urutannya bukan seperti tartibul mushaf. Nah, mushaf ini kan urutannya Fatihah pertama, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah dan seterusnya sampai An-Nas. Tapi nek urutan turunnya niku namine tartibun nuzul. Niku mulai dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Makanya wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad niku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terima kasih. Oh, nggih. Niku namanya tartibun nuzul. Jadi tartib yang pertama mulai dari urutan turunnya. Cuma kemudian dados tertib sing kados kita kenal hari ini, tartibul mushaf. Itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku memang menunjukkan niku. Oh, niki urutane ini Fatihah niki ini marang ayat iki temriki. Niku memang Quran. Niku memang saking hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, ingkang badhe kula sampaiaken napa? Ngeten para. Wahyu pertama niku kan Iqra. Iqra niku adalah perintah. Kalau yang kita baca terjemahnya itu Iqra, bacalah. Sajane wonten secara bahasa Iqra niku maknanya cakupannya niku
bertumpu pada makna kumpulkan, dhamma yadhum, mengumpulkan. Maka orang membaca itu sajane ngumpulno. Jenengan maos buku, maos koran, maos kitab. Napa sing dikumpulno? Pertama kalau secara zahir niku nglumpukno dari huruf digandeng menjadi kata. Dari kata terus menjadi berikutnya frase, kalimat sampai bisa difahami. Sampai nanti kalau dalam kajian kebahasaan wonten wacana, apa yang ada di balik teks itu. Karepe opo? Kan ngoten. Niku ngumpulno. Kita baca, maka ngumpulkan. Yang kedua, ngumpulkan. Jenengan maos niku juga ngumpulkan informasi. Ya. Tapi lalu kemudian ada yang menarik. Qira'ah niku kalau dalam kajian ilmu bahasa Arab ten sorof niku kan maknanya niku kan masuk kategori fiil sing butuh maf'ul mutaaddi, butuh objek. Jenengan nek ngomong ngendikan ngeten, maca apa? Maca buku, maca Quran, kan ngoten. Tapi ternyata firman Allah yang pertama turun, Iqra, niku mboten disebut maf'ulnya. Maf'ul bihnya atau objeknya itu tidak disebut. Iqra, kemudian bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kemudian para ulama mengambil satu kesimpulan, satu hikmah. Oh berarti sing dikon maca niku umum bebas napa mawon oleh diwaca. Cuman diberi pagar bismi rabbik. Kira-kira sing diwaca itu pertama, landasannya harus bismi rabbik. Ada landasan ketauhidan. Bismi rabbik itu ada landasan secara positif niku harus bisa memberikan sumbangsih kepada peningkatan kualitas kita untuk ibadah kepada Allah. Kan? Makanya kemudian niki berkembang Iqra niki. Iqra niku pertama nggih maca, apalagi nanti di ayat keempat, ayat kelima niku kaitannya dengan Iqra bismi rabbika Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat 3, 4, 5 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Iqra itu harus bisa menambah wawasan keilmuan kita. Nah ini pertama. Jadi Iqra ini sebuah ayat perintah bahwa beragama itu untuk membangun dan membuka cakrawala berpikir sehingga ini akan membangun peradaban. Akan membangun peradaban. Termasuk membaca diri kita. Dan ini penting nih. Baca diri itu ngeten para. Niki sing kadang-kadang lali. Wong niku kadang-kadang niku kita itu lebih banyak membaca orang lain dibanding membaca diri kita sendiri. Padahal nanti di akhirat itu kita itu diperintah untuk membaca catatan amal kita. Niku sakjane pesan membaca diri kita. Dan surah Al-Isra niku Allah dawuh Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak itu bacalah kitabmu, kitab catatan amal kita sendiri-sendiri. Nggih. Nggih, matur nuwun. Terus Iqra kitabak, nggih, monggo. Niku sami kalian ngeten. Niku perintah kita ini baca diri kita. Iqra kitabak, awake dhewe iki wis nglakoni kaapian iki apa sing kurang? Sing kurang iki tambahi maneh, sing kurang niki tambahi maneh. Niku namanya Iqra kitabak. Terus kita itu punya kelemahan apa? Kelemahan kita ini, kalau itu tidak baik maka kita perbaiki. Niku namanya berarti orang ini punya semangat untuk melakukan perbaikan sekaligus melakukan Iqra kitabak niku. Nah sing kadang niku nuwun sewu, wong niku ndelok ngoreksi wong liya. Ya, Iqra kitaba ghairik ngene ngoten. Wacaan wong liya. Nggih boten napa maca wong liya, tapi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menjadi bahan evaluasi diri kita. Ana wong sing punya kekurangan ngeten, wong iku lho kok ngene ya. Terus kita istighfar, terus kita wis muga-muga aku luwih dadi apik. Tapi tidak untuk sombong-sombongan mboten. Ya.
Ya tetap ada cara untuk mengingatkan dan seterusnya. Lah, yang menarik para rawuh setelah Iqra niki, terus Iqra niki membuka wawasan keilmuan. Karena orang yang hebat itu, orang yang baik itu yang bisa mengambil dan memetik hikmah di balik setiap kejadian. Ya, hikmah niku buah dari ilmu. Atasnya ilmu niku wonten hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu memberi hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Barang siapa yang sudah diberi hikmah dan selalu diberi hikmah, maka sungguh dia benar-benar telah diberi kebaikan yang banyak. Ini wonten dawuh Allah teng surah Al-Baqarah. Jadi hikmah niku. Lah ayat pertama turun niki sebagai bentuk kita muhasabah akhir tahun niki. Terus ayat Iqra niki landasannya keilmuan. Maka orang itu harus terkait dengan ilmu itu luar biasa. Normalnya ilmu sing paling mendasar, ilmu yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu sebagai ilmu yang fardhu ain. Maca Quran sing sae niku fardhu ain. Makanya kita ini kadang-kadang lek kadung sepuh, kadung tuwek niku maca Quran kadung angel, lisane bentuke rada angel. Makanya jangan sampai terjadi pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Makanya kecilik di ngajekno, lho niku penting. Soalnya mboten wonten memang getun kita. Karena orang hidup itu tetap pertanggungjawabannya masing-masing, tapi kita punya tanggung jawab nanti di akhirat untuk keluarga kita. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian dijogon. Yang sampun wafat niku, kula nate maos ten risalah ahli sunnah wal jamaah, salah satu kitab Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari niku. Ten bab akhir niku para rawuh. Itu membahas tentang hadis riwayat yang menjelaskan bahwa orang yang sudah wafat itu tahu keadaan orang yang masih hidup, apalagi anak cucunya. Ini anak putune niku orang-orang yang sholih, yang baik. Niku sing ten alam barzakh menika ten kuburan niku tersenyum, bahagia. Normalnya dikirimi Fatihah, kirimi donga, Yasin tahlil setiap malam Jumat. Niku remen saya. Niku wonten riwayat iki. Ini kan masalah ghaibiyat nih, sesuatu yang belum kita lalu dan itu gaib. Kita tahunya informasi itu ya dari Rasulullah, dari Al-Quran. Nah, kita tidak percaya berarti keimanannya dipertanyakan. Ini kan urusan ghaibiyat. Nah, kita menjadi orang mukmin itu kan termasuk harus beriman pada hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kembali ke cerita kalau makanya niki jangan sampai kita itu getun. Karena saya lupa di sini sudah pernah saya ceritakan apa tereng. Itu nanti ada penyesalan, bahkan nanti kalau sudah di hari akhir. Ada satu ilustrasi kisah. Wonten lari arek di sidang di hadapan Gusti Allah. Ketika hisab niku. Takoni, "Le, sampean iso ngaji?" Ya sing nate gede-gede tapi mboten nemen. Sakniki pun mboten saged. Wah, repot ya. Sampean salat ta mboten? Ya sing nate titik-titik tapi pun mboten. Ya. Akhirnya ya wis konsekuensinya. Karena tidak melakukan ketaatan, tidak melakukan kewajiban, maka konsekuensinya ya berarti di sana ditetapkan, maka man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Yang berbuat buruk itu yang mendapatkan dampak buruk dari apa yang dilakukan. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Akhirnya tiang niki lari niki wis sampean nek ono nggone disiksa riyen ten neraka. Terus akhirnya lari niki protes.
Lari ini protes. Gusti Allah, kula siap mlebu neraka niki. Memang konsekuensi kula mboten salat, tapi kula nyuwun setunggal. Napa niki? Kula dados ngeten iki gara-gara kula niki ten keluarga kula mboten nate dielingno, gak tau dicontohi sing apik. Lho. Akhirnya digoleki endi wong? Wong tuane goleki, bapake, ibuke. Bapake terutama dimintai bertanggung jawaban. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro kalau ini jangan sampai kita getun nek temen. Getun gak iso balik. Nek donya getun cek iso. Ya apa carane diapiki walaupun tetep getune gak ilang. Ora getun usia soal waktu iki. Wis kadung usia sak menit biyene kok gak serius ngene. Iku getun. Tapi tetep cek iso nambeli ya apa carane amal kita ini sae di akhir-akhir. Karena kan semakin tambah tahun itu pasti kontrak kita di dunia itu semakin menipis. Yang sudah usia 70, 60 ke atas, 70, 80 itu bersyukur. Karena sing nom-nom itu kata 10, kata Cak Yon pun 80 dereng. Kurang 20. Ini kadang-kadang dereng mesti sakit mencapai 80 niku. Makanya yang umure kata amale saya niku anugerah luar biasa. Dawuh Rasulullah kan ngeten. Napa namanya? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Saapi-apike kalian umatku niku sing wong dikei umur dawa tapi amale sae. Tapi lek ana umur dawa amale tambah gak apik, waduh. Wong kampung dunganane kapan sih wong iku awet ya ora ketemu. Alhamdulillah. Kadang-kadang sing ruwet-ruwet tambah awet ya ngoten. Sing apik-apik ya Allah kok wis gak ono. Masalahnya kundur dateng ngersanipun Gusti Allah niku urusan hak prerogatif Allah. Niku mboten berdasarkan nomor urut, tapi nomor jabut. Sing nom dhisik sing sepul wis sinten mawon. Nah, kembali ke tadi. Dados Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai pada alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Niki jangan sampai kita ini selama hidup itu berhenti untuk mencari ilmu. Berhenti untuk membaca. Makanya dawuh Rasulullah itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu sejak dari buaya. Kita tasik digendong kali ibu kita. Atau dirawat cek cilik cek bayi niku durung iso lapo-lapo lalu krengkel-krengkel latihan, mulai mengenal, mulai bicara latihan bicara sampai gak iso dindeng ngomongi ngoten niku. Lah niku sampai nanti ilal lahdi masuk ke liang lahat. Berarti menuntut ilmu niku tetap wajib. Ya, termasuk majelis-majelis ilmu ngeten iki. Kita sharing, alhamdulillah ten musala niki semarak. Benjing kula didhawuh disanjangi Ustaz Salahuddin niku benjing Gus Fahmi Haus. Niki manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena memang Allah niku menitipkan ilmu-ilmu itu kepada para ulama termasuk Gus Fahmi. Kenapa? Karena kalau ilmu niku semakin zaman akhir akan dicabut. Dicabutnya dengan cara apa? Dengan diwafatkannya orang-orang yang diamanai dititipi ilmu. Terus ini manfaatkan betul nih momen-momen yang luar biasa. Normalnya akhir tahun awal tahun. Nah, kemudian jadi Iqra tadi mulai membaca diri, lalu diilmoni. Diilmoni itu orang yang selalu mengupgrade keilmuannya. Orang itu akan terbuka, gak cupet. Karena orang kalau tidak mau mengupgrade ilmu cupet itu biasanya gampang nyalano wong, angel menyadari kesalahannya. Ini guys cupet nih, bahaya. Terus nang wong koyok-koyok itu, dia itu menjadi orang yang paling penting, wong dia gak penting. Lah akhirnya yang terjadi, niku sering menyakiti perasaan orang lain, tidak humanis, tidak memanusiakan manusia, tidak menghormati. Lah ini yang terjadi. Akhirnya nek duwe kekuasaan dadi pemimpin dan seterusnya muncul diktator. Wis pokoke karepe ngene gak ngrasakno bagaimana orang lain tidak punya empati. Niki bahaya sekali ternyata niki. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan. Nah terus yang menarik kalau bicara tentang tartibun nuzul niki. Ayat terakhir yang turun itu napa? Surah Al-Baqarah ayat 281. Ayatnya apa?
wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Niku ayat ini kalau di dalam kajian ulumul Quran itu menurut mayoritas ulama ini pendapat yang paling kuat, ayat ini turun 9 hari sebelum Rasulullah kabundut. Jadi turun ayat ini. Ternyata kalau dilihat dari sisi makna, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian ya pada satu hari. Jadi ittaqu niku, takwa niku ada ittaqullah, takut pada Allah. Ada ittaqun nar, takut pada neraka. Kalau ini takut nanti hari balasan. Peliharalah diri kalian untuk menghadapi. Berarti apa perintahnya? Berarti harus memperbaiki diri ketika di dunia. Karena nanti ada satu hari yauman turja'una fihi ila Allah, di mana pada hari itu panjenengan sedaya niku dikembalikan pada Allah. Kalau masih di dunia, hari itu kapan dikembalikan? Ketika orang wafat. Yang kita tidak pernah tahu di mana dan kapan. Ono wong jekno umure dereng 40 kuwaga olahraga iso sehat. Tiba-tiba wayahe mati ya mati. Lho nggih. Ono sampai sopo, gerah, sakit. Durung wayahe, dereng wayahe. Padahal anak putune kadang-kadang anak-anake kapan yo? Lho kapan dinteni kapane gitu. Loh, nggih kadang-kadang wonten, tapi alasannya karena seakan melihat sing diraosaken ketika sakit wonten. Bukan ndongakno segera ngoten mboten. Wis iki amre apike wis muga-muga diberi yang terbaik kan wonten biasa akhir donga-dongane kan. Tapi ono kadang-kadang anak sing durhaka ya Allah. Wong tuwa cek jeleger takok hitung-hitungan. Kok sing kono dak sapa iku jatahku wis ndaluk bagiane iki. Tetep gak beres iki. Tapi zaman sakniki kadang wis macam-macam ya wala-wali indunya ya. Kita lanjutkan mari. Lah, ayat terakhir niku wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Kapan kita dikembalikan? Nek tentunya ning iki. Tapi ini beruntut. Kenapa? Karena ini menjadi pintu awal untuk pertanggungjawaban kehidupan kita di dunia. Maka urutannya Masya Allah abot nih. Mulai masuk ke alam barzakh. Ya. Lalu kemudian nanti dibangkitkan di hari Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan, Ba'ats. Ba'ats itu kebangkitan ini secara menyeluruh, makanya namanya Yaumul Ba'ats. Jadi setelah hancur semua ini dibangkitkan semua. Terus kemudian ada Yaumul Hisab. Mulai dihisab sebelum nanti ditempatkan di tempat yang sesuai dengan amalnya. Tapi lek wong mukmin pokoknya duwe iman iku mesti mlebu swarga. Cuma nanti dosa-dosane dikum dhisik kan neraka. Nek wis resik baru dientas. Nah, padahal kan neraka niku sehari niku hitungane sami kali 1000 tahun ten donya. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Wong urip diluk nek donya, rasane gak enak, urip gak enak ngoten niku. Iku sedina rasane suwi. Lah niki nek neraka niku mesti gak enak. Nek neraka sedina masyaallah 1000 tahun. Jadi gak enake double-double. Nek neraka setengah dina 500 tahun. Jadi niku konversi ngoten niku. Niku Allah memberikan peringatan bahwa siksa neraka itu berat. Makanya ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah, kata Rasulullah begitu. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji atau separuh dari kurma. Niku perintah sedekah niku. Jadi saya mengibaratkan wis talah sedekah itu gak usah ngenteni sugih, masih titik. Ya, anjene ono niku, tapi niku sudah luar biasa. Yang penting itu bagaimana kita ini punya jiwa berbagi. Wong lek wis gak duwe jiwa berbagi, niku masih duwe donya sakmono kae. Duwe akeh simpenan emas batangane kuwatah, tanahe ndi-ndi. Niku angel berbagi anjen. Padahal ten wasiatul Mustafa niku wonten riwayat niku. Nggih, Rasulullah dawuh ten Sayyidina Ali niku. Dari ten pintu swarga niku wonten tulisane anti haram. Awakmu iki haram gawe sapa ae? Bakhil, akid. Terus tunggal malih napa? Wonten 3. Jadi swarga niku haram gawe wong sing mleti, medhit.
Terus yang kedua, orang yang durhaka, terutama kepada orang tuanya. Yang ketiga niku memutus tali silaturahim lek mboten salah. Tentu ini jangan sampai. Nah, kemudian ayat akhir tadi kembali wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian Allah memberikan secara sempurna. Jadi setiap jiwa, setiap orang itu diberikan secara sempurna apa yang menjadi usahanya kebaikan yang dia lakukan ketika di dunia. Dan mereka tidak sekali-kali dizalimi. Dia melakukan kebaikan sekecil apapun. Iya, aku tak urun teh, ono majelis taklim urun teh siji. Lho iki catet. Normalnya urune luwih itu kok siji. Ono sing urun siji, tapi mulai njaluki 30. Boten mriki tenggon liya wonten. Aku wis urun lho, urun kira siji nggawa 3. Iki beda maneh iki. Tapi lumayan. Ketoke urun tapi nggawa luwih akeh. Misalnya kan usum ya, Jumat berkah ini loh. Siapapun bisa menaruh, siapapun boleh mengambil. Gowo, cukup bungkusan kayak masjid Jumatan itu, ya kayak lo mulai kak gelendeng arep, murid dewe cedek lemari, cedek meja, nyimpen gitu buyar. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buyar joko sego 5. Lu kan joko 5, aku mah ya wis dekek lho, saya kan joko. Tapi dekek loro oleh. Ini strategi bisnis. Tapi lumayan jok dekek. Ya. Kembali ke materi. Jadi, summa tuwaffa. Yang menarik para rawu, wafa yuwaffi niku maknanya menyempurnakan. Allah niku menyempurnakan. Pahala orang yang sabar menghadapi kehidupan dunia ini, sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar ketika diuji musibah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya itu di totalitas, disempurnakan, terus dikekno kabeh. Loh yang menarik, yuwaffa niku seakar kata dengan wafat. Orang yang wafat berarti wafat niku meninggal, tuwfiya niku makna dasarnya sakjane disempurnakan atau sempurna. Maka para ulama kemudian mengambil satu pelajaran, iya wong sing wafat itu pertama dia sudah sempurna rezekinya. Setiap orang tuh punya takaran rezekinya masing-masing. Kalau pekerjaan dapat gaji, niku adalah bagian dari ikhtiar yang harus kita lakukan. Lalu ketetapannya oleh piro, tapi bayaran itu bagian dari rezeki. Kita ini bukan satu-satunya rezeki, karena rezeki Allah itu luas. Kesehatan, jenengan saged rawuh ke majelis ilmu, majelis kebaikan, saged jamaah, ini rezeki yang tidak bisa dikalkulasi. Makanya kebaikan-kebaikan kita lakukan itu harus disyukuri. Nabi Musa kan nanti Allah mengatakan begini dalam surah Al-A'raf ini. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nas. Wahai Musa, saya itu memilihmu dibanding sekian banyak manusia itu. Itu dengan dua hal. Birisalati wa bikalami. Dengan risalahku, karena Nabi Musa diangkat jadi rasul. Wa bikalami, dan dengan kalamku. Nabi Musa itu nabi yang langsung diajak ngobrol oleh Allah. Di dalam ahli sunnah wal jamaah kita wajib percaya ini, tetapi tidak usah mempertanyakan ya apa caranya Gusti Allah ngendikan. Jadi kaifiyahnya tidak usah ditanyakan. Kita percaya karena Quran menginformasikan wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Terus Rasulullah dawuh fakhudh ma ataituka, ambillah ugemilah apa yang aku anugerahkan kepadamu. Padahal yang dianugerahkan dua tadi, risalah sama kalam. Ini kalau kita tarik, ternyata penutup ayatnya kan wakum minasyakirin, jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Mensyukuri yang paling inti itu mensyukuri kebaikan yang kita lakukan. Risalah, kalau Nabi Musa diangkat sebagai Rasul, kita nggak mungkin jadi Nabi dan Rasul karena Nabi Rasul itu sudah selesai, akhir Rasulullah. Maka kita menjaga, kita mengawal, kita mengimplementasikan, kita melaksanakan, kita menggali ilmu dalam rangka
mengawal risalah yang dibawa oleh Rasulullah, itu harus kita syukuri. Terus yang kedua, kalamullah. Allah memberikan Al-Quran pada umat Rasulullah melalui Rasulullah. Makanya awal dewe saged ngaos, jenengan saged darusan, kame posoan tok, nggih darusan di musala, nggih teng dalem teng griya. Niku harus disyukuri. Ini kadang-kadang wonten-wonten lali gak disyukuri, sing disyukuri nek oleh moro-moro oleh duit tiba. Wah, gak biasa iki. Oleh rezeki. Itu namanya kita terlalu membatasi rezeki itu dengan sesuatu yang hanya bersifat materi. Nah, ini jangan sampai. Itu iya. Karena kalau itu dianggap bukan rezeki, kita lupa mensyukuri, tidak boleh juga. Kan betul. Tsummat wafat. Lalu kedua, wafat. Napa orang meninggal disebut orang yang wafat dalam bahasa Arab? Karena niku pesan, lek je urip, usahakno sempurnakan amal-amal solih kita. Harus ada usaha yang maksimal sehingga ketika wafat benar-benar Allah memberikan pahala secara sempurna. Kan ngoten. Ini jangan sampai menyanyiakan waktu. Sholat pun saya jamaah. Di Islam itu enak sekali tak jadi. Wadah hal-hal yang bisa mensupport itu. Nggih, mari sholat. Wonten sholat sunnah rawatib. Niki sing mendampingi qobliyah subuh. Zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Asar wonten qobliyah, ada ba'diyah. Maghrib wonten qobliyah. Walau wonten ba'diyah yang qobliyah tetap sunnah tapi tidak muakkadah. Kan ngoten. Isya wonten sing ngawal mendampingi. Bahkan sebelum sholat sunnah kita bersyukur tradisi ten NU niku wonten wiritan. Mari jamaah. Wonten di luar NU mari wiritan mari sholat wiritan mboten jaher. Wiritan dhewe-dhewe. Wiritan dhewe-dhewe niku kadang-kadang semuni sing muni pengin muni sing gak ya enggak. Lah awake dhewe kan imame muni, kita paling enggak mendengar iku ati melok muni. Maksudnya malas kecapan, umpama nonton sing malas ngono ya. Ati melok muni. Terus arek cilik-cilik wis latihan. Sering ngrungokno, akhirnya kan apal. Tapi nek wiritan umpama mari salat teng musala atau salat jamaah di masjid, durung mari wiritane wis mulih. Niku kula rada ragu, apa ndek omah wiritan dhewe. Rada abot. Wis aku tak wiritan omah lungguh marang maca selawat ping 1000. Nggih wonten tapi jarang ngoten niku. Wonten, sing ngoten nggih wonten. Sakjane sing enak ditutupno sampai mari wiritan sak ndongane. Lek jenengan nambah wiritan malah sae. Soalnya kita yang melakukan secara komunitas, secara bareng-bareng itu jarang dilakukan sendiri-sendiri. Malam Jumat ono yasinan tahlilan di kampung. Ini kalau wis gak patek sregep tahlilan yasinan di omah biasa gak yasin tahlil. Tibaan. Di omah tibaan dhewe jarang. Ono wong di omah tibaan ya Rabbi sholli ala Muhammad nuduki dhewe. Napa yuk tibaan? Aku ini absen gak tibaan di kampung, tibaan dhewe. Enggak absen ya absen biasa tinggal di omah gak tibaan iki. Ini yang harus kita syukuri nih. Jadi komunitas-komunitas yang membawa kebaikan, kebiasaan-kebiasaan itu kita ikuti. Padahal wonten tiyang niku, mboten mriki ten nggon lintu niku, ten nggon kula wonten. Mari salat ku ketok ek susu. Dadi mari salam sak adek wiritan. Bendino tapi ke susu kok bendino. Aku selak ngene. Wis ta lek nuruti selak iku yen karo marine. Tapi lek sesekali yang jadi memang betul-betul waktu itu harus begini segera harus berangkat ke Surabaya, nggih monggo. Cuma ke susu kok bendino lah iki perlu dipertanyakan. Dados niku support system niku namanya. Kita itu bacaan yang kita baca, kalimat-kalimat thayyibah niku pasti memiliki dampak positif. Walaupun kadang-kadang tidak langsung. Nek gak nang awake dhewe niku nanti asar bekas dari yang jenengan baca, doa jenengan, ngaji Quran jenengan, amal soleh jenengan akan berdampak pada anak cucu. Ya, ngono. Oh, itu titisane bae ngono bareng. Jadi kadang donga-donga yang sempat. Makanya kesuksesan kita, siapapun kita hari ini tetap ada proses, ada sumbangsih dari mbah-mbah kita dulu. Donga. Dan seterusnya. Kula niki nate
pernah dengar cerita dawuhnya Gus Faiz. Gus Faiz Syukron Makmun sing kala wingi diundang teng haflah teng wisuda teng Tebu Ireng. Niku putranipun Nyai Syukron. Kan saniki viral teng media sosial kan kathah. Kula seneng dawuhe beliau niku banyak mengkisahkan kisah-kisah singkat tapi menginspirasi. Wonten salah satu kisah itu ketika beliau sekolah di Mesir. Beliau niku S1 kuliahnya di Madinah, S2-nya di Mesir. Tuh kalau S3-nya tembus. Lah pas teng Mesir niku ada salah seorang guru beliau yang al-alim al-alama, winter alim celak kali Gusti Allah, ibadah top, ilmu top. Orang ini banyak dimintai doa oleh orang-orang, termasuk orang-orang kaya, termasuk para pejabat itu minta doa ke beliau. Tapi beliau itu hidupnya sederhana. Kadang di dalamnya itu taklim dengan santri-santrinya, dengan jamaahnya nikah. Beliau dosen di Al-Azhar. Tapi beliau tidak punya kendaraan. Jadi kalau berangkat ke Al-Azhar niku ngajar niku naik bis. Sampai suatu ketika muridnya bertanya ke beliau, "Ya Syekh, intine ngeten. Lah muridnya niki persepsinya wong iki lho dimintai donga wong cek sukses, cek usaha lancar. Sing didongakno niku tak hasil. Yo sugih. Tapi orangnya tetap sederhana. Bahkan kalau dilihat tuh gak patek duwe. Tapi keilmuannya luar biasa. Terus ditakoki kali salah satu orang, "Ya Syekh, jenengan ndongakno tiyang kuatah sampai sugih-sugih, tapi jenengan piyambak niki terus pundi? Omah yo cilik, kontrakan pisan." Ngomong. Terus berangkat iki ngebis. Jadi kalau di Mesir niku para rawuh, kula mboten nate mriku, tapi diceritani kanca kula sing nate teng mriku. Niku budaya ngaji niku sudah luar biasa. Jadi tiang numpak bis niku masih gandol bis bek niku. Tangan kiri pegangan mesin bis itu ngadeg, tangan kanan pegang mushaf ngaji maca Quran. Niku sing-singan nanti dilampahi Pak kula almarhum Pak Lukman. Pak Lukman lek ngantor teng Nganjuk, sepeda kan dititipkan teng Ngerandu, terus naik bis. Niku bis ngaos beliau. Karena almarhum Pak Lukman sejak pulang haji 96 tahun 96 itu. Niku kan ngamalakan Fami Bisyaukin sing ngaji saminggu hatam. Padahal beliau bukan berangkat dari seorang yang hafal Quran, tapi sakit melampaui istiqomah seminggu hatam dengan tugas-tugasnya yang cukup padat. Nah, kembali ke tadi. Akhirnya Syekhnya jawabnya tadi, "Loh, saya itu dengan saya duduk di majelis ilmu, saya menyampaikan ilmu dengan banyak orang. Lalu saya dianugerahi kesehatan, saya bisa mengajar juga di universitas. Walaupun kondisi secara zahir ini, tapi justru saya merasakan bahwa rezeki Allah itu jauh lebih luas yang Allah anugerahkan pada saya. Maka bagaimana mungkin saya tidak bersyukur?" Loh, ini suatu ajaran bahwa niku rezeki niku ndak hanya secara materi. Wonten tiyang sing diuji wonten. Karena materi itu sejatinya juga ujian. Ono wong sing dikai materi kuwatah tapi diuji, itu juga diuji. Jangan sampai hanya merasa bahwa ini anugerah, tapi di situ ada ujian di balik materi. Sing gak duwe materi ya ujian. Karena orang itu mesti isine ujian. Makanya wonten tulisan harap tenang ada ujian. Jadi ono ujian itu gak usah kuku. Harap tenang kan wonten jaman biyen nggih panas kan. Jenengan sik menangi ujian-ujian niku biyen Pak Harto biyen. Nek kan nek ngarep mlebu sekolahan kan papan tulis gede tulisnya mek kapur biyen. Harap tenang. Turono pring-pringan sih aneh wonten ya. Ngoten nggih. Harap tenang ada ujian. Terus ada yang diplesetkan. Ada ujian tidak hanya tenang, diganti harap senang ada ujian. Ya Allah. Nah, pesannya ngomong. Ayat pertama turun Iqra dan ayat terakhir turun wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Berarti pesannya urip niku pertama Iqra ini jangan berhenti.
Tapi ikro kita, membaca apapun, membaca ilmu, membaca diri kita, membaca orang lain, membaca apapun yang ada di hadapan kita, itu namanya membaca ayat-ayat kauniyah. Itu harus mengantarkan pada kedekatan diri pada Allah. Kenapa? Karena endingnya semua itu dipertanggungjawabkan. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ojo sampai apa yang dianugerahkan Allah niki ya ngumpulkan ada orang kemudian dianugerahi diuji dengan kekayaan materi karena berangkatnya bisa dari ilmu, bisa dari hal-hal yang lain. Allah kan fadlnya luar biasa, memberi kelebihan setiap orang itu hak prerogatif Allah. Tapi ingat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Karena sejatinya apapun yang dititipkan Allah itu menjadi wasilah dan media untuk mendekatkan diri pada Allah. Wong sing dititipi ilmu, maka bagaimana ilmu itu bisa mengantarkan dirinya untuk menjadi lebih baik. Juga mengajak orang lain. Orang yang dititipi harta umpama tapi ilmunya biasa-biasa, maka harta itu menjadi satu wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah. Waya kerja bakti, waya nopo, nyumbangi paling akeh. Kenapa? Nyumbang akeh, mbok gawe ngene kayak acara di mushola dan seterusnya. Loh itu juga bisa ngangkat derajat panjenengan. Mesti kan ditakoi namanya. Jadi yang tidak pertanggungjawaban itu diberi harta kemana dia diinfakkan, diberi umur kemana dia dihabiskan, diberi kaki kemana dia dipakai untuk berjalan, apakah di tempat maksiat ataukah di tempat ketaatan. Kan ngoten. Ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Niki cek pengantar gara-gara akhir tahun kono. Iki dereng ngaos niki ya. Ini kita belum melanjutkan di kitab. Tapi sekedik malih sadik kok. Mboten napa-napa. Kan gak apa-apa mukot dimae luwih dawa timbang isine. Jadi lek wong sambutan kira-kira iku alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Marah isi sambutannya mek singkat. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba sambutannya RT acara 17 Agustus. Niku macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faqala Rasulullah al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemarin kita bahas niki. Jadi ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang laki-laki yang siap menerima pengajaran, bajunya bersih, suci, penampilannya wis pokoknya siap saya menyesuaikan terkait dengan menghormati ilmu. Beliau tanya, akhbirni anil Islam. Rasulullah menjawab, Islam itu pertama antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini sudah kita bahas kemarin. Ini ciri, ini yang menjadi pondasi, menjadi rukun yang pertama. Wa tuqimas shalah. Yang kedua nopo? Engkau senantiasa mendirikan salat. Rasulullah itu dawuh sebagaimana Quran itu kalau perintah salat. Allah perintah sholat itu bukan shollu tapi aqimus sholat. Kalau shollu itu perintah sholawat. Makanya dalam surat Al-Ahzab itu kan ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah. Nah perintah sholat itu menggunakan aqimus sholat. Ternyata para ulama kemudian digali lagi. Tiba-tiba ten Quran itu wonten redaksi muqimus shalah, wonten redaksi musolli. Lek musolli ini kok orang yang sholat, tapi kalau muqimus shalah orang yang mendirikan sholat. Niku terjemahane. Bedane napa? Nek muqimus shalah niku yang mendirikan tidak sekedar mendirikan, tapi pertama diperhatikan betul secara keilmuan syarat sahnya nopo. Oh, syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas.
Maka suci dari hadas diilmoni, ya apa carane wudu sing bener. Kalau itu hadas kecil. Kalau hadas besar, ya apa carane bersuci dari hadas besar dengan mandi wajib niku sing bener. Berarti kembali ke Iqra tadi, semua itu harus ada ilmunya. Karena nek bersuci nek salah wudu nyincingi gak patek nemen. Ngene tok, 3/4. Mboten sah. Karena wa aydiyakum ilal marafiq. Famsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq niku mirfaq niku siku. Umpama sing ibu-ibu damel jilbab. Wudune gak dibuka ini jilbabe, tapi ngene tok. Tapi mboten sampai pada batas tumbuhnya rambut, ndak sah. Kenapa? Karena wajahnya belum semuanya. Makanya biasanya ibu-ibu tempat wudunya terpisah dan tertutup. Niki biar wudunya sempurna. Lek bapak-bapak wudu terbuka gak masalah ya, langsung. Tapi kan ibu-ibu mboten beda. Soalnya mboten buka jilbab ini tok, jilbabnya sampai kemblok kabeh, tapi gak kena sampai tutup mriki. Wah, tidak fasilu wujuhakum nanti. Berarti harus ada ilmunya. Loh kan ngoten. Maka tuqimus shalah, muqimus shalah itu orang yang ngugemi betul syarat sahnya. Nomor syarat sahnya, aurat harus tertutup. Zaman saat ini wong bapak-bapak si arek-arek enom biasa gawe colong ono bolonge dule marun adzan apik niat nang masjid salatnya apik tapi salat iki bolong dhuwure dengkul. Lho niku pernah terjadi niku. Kadang ono sing kaosi cekak, marang rukuk sujud gini nih nyingkap. Nek sing emak-emak napa biasae kadang lek ruku ketokan, lek ruku terusan kan gak enake kadang-kadang pas ngadeg keidek dhewe ketekek dhewe ngeten. Kadang-kadang lho ngene. Lah jek arek-arek enom kadang-kadang guyon karo kancane sak durunge salat ditarik barang ngrepekno maneh. Ono sing sengaja. Tapi lek ketokan kadang-kadang lek gak hati-hati, takbiratul ihram atau takbir intiqal kegeten ngene. Lho niki nyingkap. Ini kadang terjadi. Kan ngoten. Kadang arek-arek enom niku senengane ruku sing ketokan. Soalnya lek riyo normale salat Id niku klambine kan lek ruku ketokan kan ketok klambine apik ngisore. Kok sing digawe cek ruku dhuwuran kok kayak gawe ngisorane ten masjid. Kate salat. Biasanya ruku terusan senengane sing wis pun ibu-ibu mana harus enak terusan. Ya dengan resiko tadi nih iso ketekek baru. Ben guyon iki. Tapi lek lolon nggih mboten ya. Nah, sehingga ada ilmunya. Terus yang kedua, muqimus shalah niku napa? Muqimus shalah itu yang ngugemi salatnya secara baik. Syarat sahnya, syarat rukunnya dipenuhi. Terus salatnya ngisai. As-shalatu ala waqtiha wa yamal waktu salat dia sudah melaksanakan. Terus bagaimana menjaga dalam salatnya? Salat bagaimana usaha secara khusyuk, karena khusyuk itu yang menjadikan orang mukmin itu beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu namanya muqimus shalah. Tapi al-musallin, wah itu sangat diancam oleh Quran, fawailul lil musallin. Bahkan muqimus shalah tadi itu tidak hanya itu, tapi dampak dari salatnya itu muncul. Kenapa dampak dari salat itu? Orang kalau salatnya baik, maka secara sosial dia itu baik ke orang lain. Karena salat itu tanha anil fahsya wal munkar. Itu daya proteksi kalau sholatnya baik. Tapi nek sholatnya asal-asalan, niku musallin. Makanya masih bisa celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai dari substansi sholatnya. Ketoke sembahyang, tapi maksiat jalan terus. Tapi judi online. Nah ini berarti musallin. Ketoke sembahyang, tapi belum muqimus. Karena kalau sudah muqimus shalah mesti prei, judi prei. Adu jago prei. Tapi lek ketoke sembahyang tapi tetep adu jago totoan barang. Aku ndekek piro. Wani piro. Iki berarti musolli, iso fawailul lil musolli. Lah orang yang ini bisa celaka, bisa masuk neraka. Nopo malih sing musallin saja tidak. Karena kalau musallin saja tidak, mungkin musola jelas enggak. Makanya kan surah Al-Muddatsir niku dawuh Allah
Nanti penduduk neraka itu ditanya, masalah kakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian mencelakakan diri kalian sehingga masuk dalam neraka sakor? Jawabannya apa? Qalu lam naku minal musallin. Kami ini musallin saja enggak. Apalagi muqimus shalah. Muqimus shalah tingkatannya lebih tinggi. Kan ngoten. Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak punya kepedulian sosial. Berbagi enggak mau. Medit wau. Gak gelem. Makanya doanya Nabi Ibrahim itu redaksinya Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku sebagai orang yang muqimus shalah, yang senantiasa mendirikan sholat. Karena perintahnya aqimus sholat. Dawuh Rasulullah wa tuqimas sholat. Jadi akoma itu jejeg jumeneng, mengawal dengan ketat, dengan istiqomah, dengan dengan memperhatikan betul syarat rukun dan syarat sahnya, waktunya, pelaksanaannya itu betul-betul diperhatikan. Itu termasuk rukun Islam. Kalau proses, monggo proses musallin tapi menuju muqimus shalah. Tapi jangan berhenti di musallin, apalagi musallin saja tidak. Na'udzubillah. Maka pramila menika para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mugi-mugi di ngaos menika menjadi momentum, apalagi ini akhir tahun, momentum kula lan panjenengan dados muhasabah bagi kita semua agar ibadah kita semakin tahun semakin baik, semakin meningkat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap-cekaken pangapunten niki rati tamu. Padahal teh kali kopi ini salah adem. Wis roket mang ya. Ibu-ibu sampun angsal teh. Dereng insyaallah sing nyiap ojo sampai ka oleh wong. Nggih. Pun mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Punten menawi wonten guyonan-guyonan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu minkum. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.